Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang terbentuk dalam PowerPoint. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Baiklah, ekonomi internasional negara Mesir. Itulah materi yang akan kami presentasikan. Baik, langsung saja. Sejarah ekonomi. Mesir telah mengalami berbagai fase ekonomi, dari pertanian berbasis kapas hingga industrialisasi dan liberalisasi ekonomi. Kondisi ekonomi saat ini, Mesir memiliki ekonomi terbesar kedua di Afrika dan ke-42 di dunia berdasarkan PDB nominal. Negara ini terus melakukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing. Baik, kebijakan perdagangan negara Mesir. 1. Liberalisasi perdagangan Mesir telah mengurangi tarif impor dan menghapus berbagai pembatasan non-tarif untuk meningkatkan daya saing produk domestik. 2. Perjanjian perdagangan bebas. Mesir telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas mitra dagang utama seperti Uni Eropa dan zona perdagangan bebas Arab. 3. Interaksi ekonomi regional. Mesir aktif dalam upaya integrasi ekonomi regional, khususnya melalui keanggotaan dalam zona perdagangan bebas Arab dan Uni Afrika. Peran negara Mesir dalam organisasi internasional WTO. Mesir aktif dalam perdagangan internasional dan memperluas akses pasar untuk produk-produknya melalui WTO. FDI. Mesir telah melakukan reformasi ekonomi untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya tariknya. Sebagai tujuan investasi, Organisasi Perdagangan Arab Mesir berperan aktif dalam liberalisasi perdagangan Arab dan koordinasi kebijakan perdagangan di tingkat regional. Federalisasi industri Arab. Mesir berkontribusi dalam perumusan dan harmonisasi kebijakan industri di tingkat regional Arab. Baik, mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Adapun krisis-krisis ekonomi yang dialami oleh Mesir, yang pertama itu terkait dengan krisis ekonomi pasca revolusi Arab Spring, di mana Mesir ini dengan bantuan keuangan dari negara-negara Teluk dan mulai memfokuskan kebijakan ekonominya kepada penciptaan lapangan kerja. Nah, yang kedua, krisis mata uang dan inflasi tinggi, yang dimana Mesir menerima bantuan dari IMF dan mulai reformasi besar-besaran dan devaluasi mata uang. Nah, kemudian yang ketiga, dampak krisis ekonomi pada saat pandemi COVID-19, yang mana Mesir mulai meluncurkan program bantuan sosial ekonomi seperti paket stimulus ekonomi dan mendapatkan pinjaman tambahan dari IMF dan Bank Dunia. Dan yang keempat adalah krisis kenaikan harga komoditas global, yang dimana Mesir ini berupaya untuk mengurangi ketergantungannya terhadap satu atau dua negara yang menjadi pemasok utama dan mulai meningkatkan lagi investasinya ke sektor pertanian dan untuk mengendalikan inflasi. Itu saja terkait krisis ekonomi. Baik, terima kasih. Ketiga itu pengembangan infrastruktur logistik. Mesir perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur logistik seperti pelabuhan, jalan, dan sektor-sektor lainnya. Adapun yang keempat yaitu peningkatan kualitas dan standarisasi produk.
Mesir perlu meningkatkan kualitas dan standarisasi produk-produknya agar dapat bersaing di pasar-pasar global. Baik, adapun kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Mesir telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekonominya, namun masih menghadapi tantangan negara-negara lain. Terus adapun yang kedua itu Mesir perlu melanjutkan reformasi ekonomi, distribusi ekonomi, mengembangkan infrastruktur logistik, memperluas kerjasama internasional dan mendukung inovasi dan kewirausahaan. Baik, itulah materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.